Nah, di sini Pilpres pada tahun 2024 memang sangat sulit diprediksi ya. Karena apa? Pada waktu lalu, bahkan Pak Surya Paloh memberikan statement kalau Anies Baswedan yaitu akan membuat Nasdem elektabilitasnya merosot, maka Pak Surya Paloh akan out atau tidak akan menjadi ketua umum Nasdem. Nah, di sini padahal pada 17 Mei yang lalu, ketika sudah dideklarasikan Anies Baswedan sudah beberapa bulan yang lalu, di sini bahkan Pak Surya Paloh bahkan mengaku, yaitu belum terasa efek ekor jas dari mendukung Anies Baswedan. Apalagi ditambah dengan berita yang saat ini ketika Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres pada Pilpres 2024 ternyata juga belum memberikan efek ekor jas, dan bahkan dari hasil survei SMRC elektabilitas Anies dan juga Caimin bukannya naik melainkan malah merosot. Entah di sini apa yang kurang ya. Kemungkinan di sini Pak Surya Paloh pasti juga bingung. Ada apa dengan Anies Baswedan? Walaupun sudah mendapatkan cawapres dari Caimin, pasti juga akan mendapatkan suara dari NU khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga tidak mengerek elektabilitas, apalagi efek ekor jas ya di sini. Nah, di sini pada tanggal 17 Mei yang lalu bahkan Surya Paloh sebut belum terasa efek ekor jas dari mendukung Anies Baswedan. Ya memang, pada waktu lalu memang sangat susah sekali ya, yaitu menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Di berbagai lembaga survei manapun juga elektabilitas Anies Baswedan ya cenderung stagnan dan bahkan juga menurun. Dan saat ini kemungkinan ya sudah mentok ya. Karena apa? Karena cawapres dari Anies Baswedan sudah dipilih dan bahkan juga sudah dideklarasikan pada waktu lalu, yaitu Caimin, ketua umum dari PKB. Bayangkan, ketua umum PKB loh di sini. Ada 13 juta suara yaitu memilih PKB pada Pilpres 2019 yang lalu. Nah, memang sih kalau Pilpres tersebut menurut saya agak beda sekali, karena Pilpres di situ orang-orang terlebih memilih sosok figur, bukan partai. Ya, contohnya pada Pilpres 2014 lah. Di situ bahkan banyak yang mendukung dari Pak Prabowo Subianto. Koalisi gendut, koalisi gemuk lah di situ. Tetapi pada Pilpres 2014 yang lalu justru masyarakat memilih Jokowi dan Yusuf Kala. Itu terbukti apa? Walaupun didukung koalisi yang sangat banyak, tetapi di sini pada Pilpres tidak akan menentukan, karena yang memilih adalah masyarakat. Justru memilih dari sosok figur, memilih dari rekam jejak dan lain sebagainya. Apalagi besok ya pada Pilpres 2024 pasti masyarakat juga semakin cerdas ya dalam memilih seorang pemimpin di sini. Nah, di sini Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan belum ada efek ekor jas elektoral kepada partainya dari mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ia berharap efeknya akan terasa seiring Anies mendapatkan empati dari masyarakat. Saya lihat ini belum sepenuhnya ya. Dia akan bergerak terus, mudah-mudahan saja Bung Anies akan semakin mendapatkan empati dan tempat di masyarakat, ujar Surya di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis 11 Mei yang lalu. Menurutnya, bila banyak masyarakat yang mendukung Anies Baswedan, maka Nasdem juga akan mendapatkan keuntungan elektoral. Ya, automatically itu akan sejalan dengan sekarang. Semakin banyak yang barangkali dengan calon presiden yang didukung oleh Nasdem, suka atau tidak suka sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi, jelas Bang Surya di sini. Nah, bahkan di sini yaitu pada waktu lalu ketika 6 September yang lalu bahkan Anies Baswedan optimis elektabilitas Caimin melonjak pasca deklarasi cawapres. Tetapi ya dari hasil survei kemarin ketika Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Caimin tetapi juga belum melonjak signifikan. Bahkan di sini ya kayaknya malah menurun ya. Dulu ketika Anies Baswedan dari hasil survei itu sekitar 20%, tetapi saat ini hanya 16,4% saja. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Dengan Caimin, Anies tambah nyungsep. Pak Erick Thohir juga kalah saat berpasangan dengan Prabowo, padahal selalu menang jika berpasangan dengan Ganjar, bahkan elektabilitas hampir 40%. Ini bukti pilih cawapres yang pas itu sangat penting. Tetapi pilih capres juga lebih penting. Survei SMRC, simulasi capres-cawapres Ganjar RK
tertinggi. Ya, saya nggak bisa membayangkan ya kalau Ganjar Pranowo itu berpasangan dengan Pak Mahfud MD. Pasti juga akan sangat keren sekali ya. Dimana juga Pak Mahfud MD adalah tokoh yang sudah lama sekali malang melintang di dunia perpolitikan. Dari dulu mulai Capres Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan bahkan juga dari Presiden Joko Widodo. Pak Mahfud MD pasti juga sangat kenal betul dengan kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Jadi menurut saya yang paling pas di sini adalah Pak Mahfud MD ya. Nah, di sini saja disandingkan dengan Ridwan Kamil saja di sini memperoleh 35,4%. Apalagi Pak Mahfud MD dan Erick Thohir. Di sini simulasi capres dari survei SMRC, cawapres Ganjar RK raih elektabilitas tertinggi. Nah, bagaimana ya kabarnya dengan Pak Surya Paloh ya ketika melihat hasil survei di sini ya? Apalagi saat ini juga Anies Baswedan sudah mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Ini kemungkinan akan mengejutkan sekali ya, di mana kedua tokoh tersebut yaitu Anies dan bahkan Surya Paloh bahkan optimis ketika mendeklarasikan Caimin sebagai cawapres akan menaikkan atau mendongkrak elektabilitas dari Anies dan Caimin, tetapi ternyata di sini justru hanya memperoleh 16,5%. Bayangkan, sangat jauh sekali dengan Prabowo dan bahkan Ganjar Pranowo. Nah, ya walaupun dari pendukung Anies Baswedan tidak percaya dengan survei, tetapi di sini juga sangat menunjukkan ya. Dan bahkan sampai detik ini juga SMRC masih trending topik di Twitter sampai saat ini. Dari sini juga saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika di sini elektabilitas Ganjar RK raih elektabilitas tertinggi dan Anies justru yang paling bontot. Di sini dari Winoto Budi, biarkan buncit itu nanti yang jadi RI 1 2024-2029 ya nggak apa-apa lah. GPRK versus PSET bisa dikatakan berimbang dengan margin of error 2,9%. Bisa dimaknai pula GPRK 32% dan PSET 34,6% ya. Yang 16,4% kemana ya? Survei bukan penentu suara, yang menentukan adalah rakyat. Ya memang benar. Tapi jangan disingkirkan ya survei, karena pada Pilpres 2014 dan 2019 itu terbukti hasil survei itu hampir sama loh dengan hasil pemilu pada tahun tersebut 2014 dan 2019. Itu hampir sama. Mungkin selisih hanya 3% saja. Jadi menurut saya patokan yang paling berdasar itu adalah hasil survei, karena ada metode dan lain sebagainya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan lah dari hasil survei di sini daripada hasil polling, karena polling itu bisa saja satu orang bisa memiliki beberapa akun dan lain sebagainya. Jadi menurut saya hasil survei di sini sangat menentukan ya pada Pilpres 2024 nanti. Ya apapun itulah, pasti juga akan membuat Anies dan Pak Surya Paloh pasti pusing, karena bagaimanapun juga sudah dideklarasikan cawapres dari Anies Baswedan juga belum mengerek elektabilitas dari kedua pasangan tersebut. Ya semoga sajalah Pilpres pada 2024 aman dan berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.